Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ramadhani dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang sering kita sebut dengan Basarnas, dari UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Oke teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan ulasan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara secara sistematis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, netral, dan melayani publik secara optimal. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aspek-aspek manajemen ASN. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pengadaan dan seleksi. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Dan kelima, penggajian dan penghargaan. Yang keenam, disiplin dan kode etik. Yang ketujuh, promosi dan mutasi. Dan yang kedelapan adalah pemberhentian dan pensiun. Tujuan manajemen ASN, mewujudkan ASN yang profesional, bersih dari KKN, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Menjamin sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian yang kedua, ulasan materi Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tanggap terhadap perubahan, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki nilai-nilai moral dan integritas yang tinggi. Untuk karakteristik Smart ASN yaitu yang pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, dan berwawasan global. Dan yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing, kerja tim, jaringan luas, dan pelayanan yang prima. Adapun pemaknaan pribadi terhadap manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN, saya memaknai manajemen ASN sebagai kerangka kerja yang mendisiplinkan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ASN, serta mendorong agar setiap individu dalam birokrasi berkembang secara adil dan berkelanjutan. Tanpa manajemen yang baik, birokrasi akan berjalan lamban dan tidak terukur. Manajemen ASN juga menjadi alat ukur integritas dan akuntabilitas, bukan hanya dalam pekerjaan individu, tetapi dalam keseluruhan kinerja instansi. Dan yang B, Smart ASN. Smart ASN bagi saya adalah cerminan ASN masa depan yang siap menghadapi era digital, globalisasi, dan kompleksitas masalah sosial. Seorang Smart ASN tidak hanya rajin dan patuh, tetapi juga cekatan dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan teknologi, aktif meningkatkan kapasitas diri, dan mampu bekerja lintas sektor dan generasi. Dengan menjadi Smart ASN, kita tidak hanya mengerjakan tugas, tapi juga memberi makna dan inovasi dalam pelayanan. Kedua konsep ini saling melengkapi. Manajemen ASN memberikan struktur, sementara Smart ASN memberikan jiwa dan arah. Bila digabungkan, keduanya akan menciptakan ASN yang tangguh, lincah, berorientasi pada pelayanan masyarakat yang berkualitas. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar, proses, dan substansi. Proses belajar, pengalaman belajar saya dapat digambarkan sebagai perjalanan yang terus berkembang melalui berbagai metode lingkungan dan media. Proses ini melibatkan pembelajaran formal. Saya mengikuti pelatihan webinar dan kursus online seperti MOOC untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial. Dan yang kedua, pembelajaran mandiri atau self-learning. Saya membiasakan diri membaca artikel, jurnal, dan referensi yang relevan dengan bidang tugas saya. Dan yang ketiga, belajar dari pengalaman, learning by doing. Dalam lingkungan kerja, saya belajar melalui praktik langsung, menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja lintas bidang. Dan yang keempat, refleksi diri. Saya meluangkan waktu untuk mengevaluasi hasil kerja dan respon terhadap tantangan. Kemudian substansi yang dipelajari. Beberapa substansi utama yang saya peroleh dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, etika dan integritas ASN. Saya semakin memahami pentingnya menjaga profesionalisme, loyalitas pada negara, serta menjunjung tinggi etika publik dalam setiap tindakan. Dan yang kedua, penguatan kompetensi teknis dan digital.
Saya mempelajari berbagai sistem kerja digital seperti e-office, sistem informasi kepegawaian, serta penggunaan data dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, manajemen waktu dan prioritas. Saya belajar mengatur tugas berdasarkan skala prioritas, membedakan antara pekerjaan yang penting dan yang mendesak, serta menjaga perkembangan dan keseimbangan beban kerja. Yang keempat, pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Saya memahami bahwa ASN harus hadir untuk melayani, bukan dilayani. Maka, pendekatan humanis dan empati dalam pelayanan menjadi bagian penting dalam substansi yang saya alami. Dan yang terakhir, nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi pedoman sikap perilaku saya sehari-hari, baik dalam bekerja maupun dalam berinteraksi sosial. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita ambil, pengalaman belajar saya tidak hanya menambahkan wawasan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran diri dari sebagai bagian dari pelayan publik. Belajar bukan sekedar menambah ilmu, tapi juga membentuk cara pandang, sikap kerja, dan kontribusi nyata sebagai ASN yang adaptif dan berintegritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family Afiknam Jagat Samagram. Sige Rescue Petarung.